Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis Ustaz Syed dan yang dihormati barisan ahli panel, yang mana kita ada campuran dua negara, satunya tidak asing daripada Malaysia dan satunya kita import dari Indonesia. Okey. Dan insya-Allah untuk forum pada pagi ini, untuk forum duha kali ini, tajuk yang akan dibincangkan, dikupaskan adalah berkenaan dengan hukum tawanan perang. Ia merupakan satu topik yang besar sebenarnya, yang mana merangkumi pelbagai aspek yang mungkin sebahagiannya ada perkara-perkara sensitif yang mungkin akan dikupaskan oleh sahabat panel kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi format untuk forum pada pagi ini kita ada dua sesi. Pertama, soalan pertama kepada Dr. Jailani dan juga kepada sahabat kita daripada Indonesia. Pertama diperkenalkan, Dr. Ahmad Jailani ni di Perlis ni tetap asing lah. Okey, dan beliau merupakan peguam sivil dan juga syariah, Ustaz. Dua-dua sekali tu. Kan? Dan juga kita ada rakan Ustaz Nidal Masyhud dari Indonesia, yang mana insya-Allah ni merupakan kali kedua, Ustaz. Kedua, ya. Di Perlis, insya-Allah. Dan mungkin lepas ni ada kali ketiga, ya. Insya-Allah. Baik. Untuk topik jihad, tema kita pada kali ini di Perkampungan Sunnah. Oleh kerana bila ada jihad, perkara yang kita tidak boleh elak adalah adanya tawanan perang. Jadi nak tak nak kita perlu berinteraksi bagaimana Islam berdepan dengan isu-isu berkaitan dengan tawanan perang. Apabila berlaku peperangan antara dua negara, antara dua agama dan pelbagai lagi ideologi peperang di dalam dunia ini, dalam sejarah, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah adanya konsep tawanan perang ni. Bukan tawanan perang ni perkenalkan oleh Islam, tak. Dia memanglah konsep dalam perang tu untuk berlakunya negosiasi, kadang-kadang dengan cara mengambil tawanan perang. Ini syarat yang kami nak. Mereka dah, orang kata negosiasi tu berlaku dengan begitu sejak daripada dulu lagi. Jadi oleh kerana perkara ini sudah ada, dan ketika berlakunya peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW, berlakunya jihad, bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan situasi tersebut. Jadi soalan pertama kepada Ustaz Nida, di dalam konsep Islam, bagaimana Islam berinteraksi berkenaan dengan tawanan perang, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melayan tawanan perang. Silakan, fala tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hubban lahu wa ta'ziman wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati semua panitia yang menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan kali ini, wabil khusus Ustadzna Ahmad Ikrob selaku kalau kami menyebutnya moderator ya, pada kesempatan kali ini. Dan semoga kesempatan pagi ini ya, kita dalam rangkaian kegiatan Perkampungan Sunnah selama 3 hari betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sepulangnya dari kegiatan ini membawa ilmu yang bermanfaat serta menambah keimanan dan semangat kita untuk menekuni agama Islam serta menjalankannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya orang Jawa, jadi akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Saya harap tidak sulit untuk dipahami. Ya. Tak ada masalah, mereka semua dah menonton sinetron, sebagainya, sudah memahaminya, insya-Allah. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda maknanya,
atau mungkin kurang pas, nanti mohon diingatkan Ustaz Ikram. Alhamdulillah, ketika pertama kali dari kantor mufti atau pejabat mufti Perlis memberitahukan saya untuk meminta mengisi kegiatan kali ini dengan tema hukum tawanan perang dalam Islam, yang pertama muncul di pikiran saya, bahasa saya senang nak paham ya, mudah dipahami. Yang pertama muncul dalam pikiran saya, di zaman kita sekarang ini, di mana ada umat Islam punya tawanan perang? Tidak ada, paling-paling hanya justru di Palestina, di Gaza itu punya tawanan perang, sehingga relevan kita membahas terkait hukum tawanan perang dalam Islam. Tapi kalau rata-rata sudah tidak ada, ya, karena peperangan sudah lama secara terang-terangan itu berhenti, ya, walaupun di sana sini tetap ada perang, dan posisi kita Allahul Musta'an dalam hal ini di posisi yang lemah secara umum, ya, umat Islam. Tapi karena ini bagian dari hukum yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan tadi oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para pendahulu kita, insya Allah manfaatnya tetap besar. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum tawanan perang dalam Islam bukan hanya berlaku untuk tawanan perang dari selain kelompok Islam, tapi juga ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tawanan perang yang merupakan orang-orang Islam ditawan oleh pihak lain. Nah, itu juga umat Islam punya kewajiban terhadap mereka. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau kita lihat secara umum konsep Islam, ya, mengenai tawanan perang, dalam surah Muhammad atau surah Al-Qital, ya, di situ diterangkan bahwa kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab. Itu yang pertama, hukum mengenai perang, bagaimana kita perlu semangat, ya. Orang masuk di perang itu tidak bisa berpikir sebagaimana dia berinteraksi dengan manusia dalam suasana yang aman. Jadi ketika dia terjun ke perang, memang salah satu perbuatan yang kena dia lakukan adalah membunuh orang, ya, membunuh musuh. Dan ini perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa membunuh musuh yang memang diperintahkan atau setidaknya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, itu adalah sesuatu yang baik, bahkan mulia, dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini perlu kita camkan supaya tidak ada pikiran bahwa macam konsep human rights sekarang kan, manusia itu punya hak asasi untuk tidak dibunuh. Nah, di dalam Islam kalau sudah dalam situasi perang, hak ini tidak ada. Dan memang hak itu hanya diberikan oleh Allah kepada jiwa-jiwa atau diri-diri yang memang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, darah, nyawa dan hartanya. Tapi kalau dalam posisi perang, nah, seorang mujahid manakala dia membunuh, itu betul-betul satu perjuangan lillahi ta'ala, dan dia akan membuat dirinya sendiri ada dalam risiko yang sama, ya, dia juga berisiko untuk dibunuh. Ketika ini sudah selesai, fa idza afkhantumuhum, kalau kalian sudah berjuang kuat, mengerahkan tenaga untuk mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, nah, maka kuatkanlah, kencangkanlah tali kekang. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang masih tersisa dari musuh umat Islam di medan perang. Apa maknanya? Maknanya mereka menjadi tawanan perang. Nah, ketika mereka sudah menjadi tawanan perang, maka yang pertama dilakukan adalah mengikat tali kekang supaya tidak lari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti dilakukan setelah mereka ini menjadi tawanan?
dan para fuqaha ahli-ahli fikih sudah membahas siapa yang layak menjadi tawanan, siapa yang boleh menjadi tawanan dan boleh tidak, siapa yang perlu dilepas. Ya, biasanya pembahasannya itu berkaitan dengan para rohib dan rohibah, orang-orang dari agama lain yang dianya ahli ibadah, tidak ikut perang. Satu, yang kedua tidak laisa lahum ra'yun, tidak dimintai pendapat untuk menyusun strategi atau siasat perang. Jadi murni orang sipil, paham ya, orang sipil yang sama sekali tidak pegang senjata dan tidak merupakan ahli mesyuarat untuk perang mereka bersama umat Islam. Nah, tapi yang lain secara umum dinyatakan layak untuk dijadikan tawanan perang. Baru setelah kemudian menjadi tawanan perang. Nah, ini satu konsep penting dalam Islam. Yang punya hak untuk memutuskan nasib dari tawanan perang itu bukan orang perorangan, bukan tentara yang menawan dia, tapi diserahkan kepada siapa? Kepada al-imam, ya, kepada penguasa, pimpinannya. Kalau dahulu zaman Rasulullah ada Rasulullah SAW, kemudian para khulafa setelah beliau dan para penguasa yang menggantikan mereka. Itulah yang punya hak untuk memutuskan. Apa pilihan-pilihannya? Di ayat tadi disebutkan famannam ba'du au fidah, boleh diberikan man itu dilepaskan bebas, ya, dimaafkan. Dan ini sudah pernah diterapkan oleh umat Islam termasuk di masa Rasulullah SAW, ya, khususnya orang-orang yang dipandang manakala dia dilepaskan dia akan membawa kemaslahatan kepada umat Islam, ya, apalagi dia punya kekerabatan dengan Rasulullah dan selama ini bukan merupakan musuh yang terang-terangan memusuhi Rasulullah, hanya kebetulan ikut bersama rombongan mereka. Au fidaa, atau diberikan hak kepada imam untuk membebaskan tawanan ini dengan tebusan. Nah, dengan tebusan. Ada perbedaan di antara fuqaha mengenai boleh tak tebus pakai uang, ya, ada sebagian kecil yang melarang itu karena kalau tawanan ditebus dengan uang itu macam apa, ada inferioritas, ya. Mereka hartanya lebih kaya, memberikan uang agak sedikit hina, ya. Maka yang biasa dianjurkan oleh para fuqaha dan ulama adalah ditebus, ya, dengan kerja, ya, atau ditebus dengan ganti dari tawanan perang umat Islam yang ada di sana. Nah, ini yang diterapkan oleh saudara-saudara Islam di Palestina. Satu orang ditebus dengan 20 orang. Satu orang dari Israel ditebus dengan 30 atau 50 orang tawanan dari Palestina misalnya. Ini sangat dianjurkan. Nah, kemudian ada beberapa pilihan yang lain, ya, yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, ya, tidak merupakan kesepakatan, tetapi banyak yang berpandangan seperti itu. Apa pilihan lain? Pertama adalah dijadikan sebagai budak, ya, dijadikan sebagai budak, dan ini bukan pilihan yang buruk. Banyak sekali kalau kita lihat dari sejarah para ulama, ya, ulama-ulama besar yang mereka ini bukan orang Arab, ya, bukan juga keturunan sejak awal adalah orang Islam, tapi mereka adalah keturunan orang Ajam, ya, yang dulunya kafir, kemudian menjadi tawanan perang oleh umat Islam, lalu kemudian dijadikan budak, lalu kemudian dibebaskan, lalu anak keturunan mereka menjadi para ulama yang besar. Ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya kita lihat Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah, ya, beliau punya gelar Al-Ju'fi, ya. Itu bukan asli orang Arab, tapi dulunya adalah orang Ajam yang kemudian menjadi budak, ya, nenek moyang beliau, lalu kemudian dibebaskan menjadi maula, jadi punya wala dengan orang Arab. Nah, lalu keturunan menjadi para ulama ini, ya, ulama-ulama hadis, misalnya Imam Al-Bukhari dari Bukhara, Muslim An-Naisaburi Al-Kushairi, kemudian Imam
Abu Dawud As-Sijistani dari Sijistan, ya. Abu Isa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dari Tirmidz, ya. Imam Abu Abdurrahman An-Nasai dari Nasa atau Nisa, kawasan yang juga di Asia Tenggara. Ini para ulama bukan orang-orang Arab, bukan asli keturunan umat Islam di masa salaf, tetapi keturunan orang-orang kafir yang kemudian menjadi budak-budak orang Islam atau masuk ke dalam Islam, ya. Kemudian akhirnya turunannya menjadi tokoh-tokoh yang mewarnai sejarah Islam sepanjang zaman. Insya Allah hal semacam itu juga tersebar sampai ke Malaysia, ke Indonesia, ke Nusantara secara umum. Walaupun umumnya, ya, Islamisasi di Nusantara bukan melalui perang, tapi melalui dakwah secara langsung. Nah, apa yang kedua? Ya, sekarang poin yang kedua. Apa kewajiban? Saya lanjutkan dulu. Yang pertama adalah dijadikan sebagai budak. Ini berlaku untuk laki-laki, untuk perempuan, ya. Lalu kemudian pilihan berikutnya ada pilihan untuk dijadikan sebagai ahlu dhimmah. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi dia bukan budak, dia tetap menjadi warga negara penuh, tetapi punya kewajiban membayar jizyah. Dia orang merdeka, penuh artinya merdeka, tapi dia berkewajiban membayar jizyah, tidak berkewajiban ikut jihad bersama umat Islam keluar, tapi dia akan dilindungi dengan syarat membayar jizyah dan posisinya rendah. Yang terakhir ada kesempatan, ya, dibolehkan wewenang kepada imam untuk membunuh, ya, memberikan hukum bunuh. Ini khususnya kepada tawanan-tawanan yang dia sama sekali tidak pernah diharapkan nantinya akan punya kemaslahatan. Rasulullah pernah melakukan itu kepada dua orang tokoh kafir setelah perang Badar, ya. Tetapi sangat sedikit ini terjadi di dunia Islam. Bisa dimanfaatkan, ya, dengan cara tukar menukar sandera atau tawanan. Lalu kemudian kadang-kadang disuruh untuk memberikan pelajaran yang berguna untuk umat Islam saat umat Islam belum bisa baca tulis, ya, mayoriti. Nah, ada tawanan yang bisa mengajarkan baca tulis, inilah sebagai tebusannya. Lalu kemudian tadi menjadi budak atau dibebaskan secara penuh. Masih ada waktu? Masih lagi. Ya. Oke, jadi ini konsep Islam di dalam memperlakukan tawanan perang. Di sini kita bisa ambil tiga pelajaran, ya, tiga pelajaran. Yang pertama, yang menjadi dasar di dalam bagaimana Islam mengatur dan mengurusi tawanan perang tetap adalah iqamatu dinillah, menegakkan agama Allah, bukan konsep yang disebut humanism, ya, humanism yang tidak jelas kaidah dan tatanannya, ya. Tapi satu konsep yang menempatkan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Semua kepentingan-kepentingan lain tunduk kepada kepentingan penegakan liyudhhirahu 'alad dini kulli, supaya agama Islam nampak unggul. Oleh karena itu tawanan ini tidak dijadikan sebagai warga negara yang biasa sama seperti umat Islam, tapi mereka dalam posisi kedua, ya, menjadi warga negara merdeka tapi membayar jizyah, atau menjadi budak dari umat-umat Islam. Tetap ada hak-hak untuk budak di dalam Islam, makan seperti halnya kita makan, ya. Mereka punya kehidupan yang layak, tapi statusnya adalah ikut kepada majikan, atau dia ditebus. Nah, ditebus dengan kerja tadi atau dengan ditukar tawanan perang Islam yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam bukan hanya memperhatikan tawanan perang yang diambil dari orang kafir, tapi juga memperhatikan tawanan perang. Makanya ini menjadi satu kewajiban utama, ya. Ada beberapa athar walaupun tidak semuanya sahih, bagaimana nanti umat Islam punya kewajiban, satu orang pun umat Islam di seluruh dunia ini menjadi tawanan perang kaum kafir, kita punya kewajiban untuk membebaskannya. Maka kita bisa pikirkan seberapa lemah umat Islam sekarang. Sekian ratus tawanan perang, misal di Palestina ditawan, sampai sekarang belum dibebaskan, dan kondisinya sangat buruk, ya. Ini satu hal yang juga penting, memperhatikan tawanan saudara-saudara kita yang tawan orang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah di sini terlihat bagaimana Islam punya aturan yang adil dan bijak.
serta melihat kemaslahatan. Apa yang sekarang masih merupakan musuh orang kafir, ya, ditawan, tidak dibunuh, tidak masalah. Belum tentu seterusnya dia tidak memberikan kemaslahatan. Ternyata betul, dalam sejarah banyak orang-orang kafir yang kemudian ditawan oleh umat Islam, seterusnya mereka melahirkan tokoh-tokoh yang bermanfaat sangat besar terhadap umat Islam secara keseluruhan. Karena yang paling penting bagi Allah Subhanahu wa taala bukan ras, suku atau golongan kemanusiaan, tapi yang paling penting adalah Allah melihat kepada takwa kita. Ya, minimal melihat kepada persaudaraan sesama umat Islam. Barangkali itu yang bisa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nidal di atas pencerahan berkenaan dengan bagaimana cara Islam melayani dalam membentuk berhadapan dengan tawanan perang ni. Jadi salah satunya, soalan kedua kepada Dr. Jailani, apabila berlaku perang dan ada tawanan perang, kita biasa berdepan dengan gambaran bila tawanan perang ni boleh adanya penyiksaan kepada tawanan perang. Seperti mana negara-negara barat ketika menjajah di benua Afrika, mereka mengambil orang Afrika menjadikan hamba, malah menyiksa mereka dengan tugas-tugas yang tidak patut dilakukan oleh mereka. Dan bagaimana Islam memandang terhadap perkara ini? Apakah Islam memberi hak-hak kepada tawanan perang ini? Silakan Dr. Jailani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ikram selaku moderator pada pagi ini, rakan ahli panel Kiai Nidal dari Indonesia, seterusnya saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Baik, apa yang sedihnya ialah peperangan pada zaman moden berlaku kebanyakannya di negara Islam ataupun melibatkan orang-orang Islam. Mengikut data yang diperolehi daripada ICRC ataupun International Committee of the Red Cross, jawatan kuasa Palang Merah antarabangsa, mereka mengatakan bahawa 2/3 daripada peperangan yang berlaku pada zaman moden ini melibatkan negara Islam dan juga orang-orang Islam. Tetapi walaupun begitu, yang menariknya ialah apabila kita bercakap tentang hak prisoners of war ataupun tahanan perang ini, walaupun yang banyak ataupun ramai menjadi mangsanya adalah negara Islam dan juga orang-orang Islam, tetapi apabila kita buat perbandingan di antara undang-undang kemanusiaan, undang-undang antarabangsa berkaitan dengan humanitarian dan juga Geneva Convention, kita dapati apa yang ada dalam international law ini dan juga Geneva Convention boleh dikatakan hampir semua, walaupun tidak kesemuanya, menyamai dengan undang-undang Islam. Ini yang agak menarik. Dan apabila kita lihat sewaktu peperangan Badar sebagai contoh, perang Badar 624 tahun Masihi yang berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lampau. Pada waktu itu kita belum ada satu legislation yang lengkap ataupun akta, convention dan sebagainya sebagaimana yang kita ada pada zaman moden ini. Dan pada waktu itu belum ada satu bangunan yang diwartakan, yang dibina khusus untuk menjaga tawanan perang. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat telah menunjukkan kepada kita bagaimana keunggulan Islam di dalam menjaga dan mempertahankan serta melindungi tawanan perang. Contohnya dalam perang Badar, kan? Dalam perang Badar sebagaimana yang juga disentuh oleh Ustaz Nidal sebentar tadi. Kalau kita lihat pada waktu itu belum ada satu legislation yang lengkap. Tetapi kita dapati bagaimana para sahabat Nabi mengutamakan kebajikan dan juga keselamatan tawanan perang dalam keadaan di mana pada waktu itu belum ada bangunan macam bangunan yang kita ada sekarang. Maka apa pilihan yang ada kepada para sahabat untuk menjaga dan melindungi
kebajikan tawanan perang pada masa itu, maka pilihan yang ada adalah masjid. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam sejak daripada sejarah awal Islam mengajar kepada kita bahawa walaupun kita disyariatkan untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi jihad itu bukanlah terorisme sebagaimana yang dituhmahkan kepada agama Islam dan orang Islam pada zaman moden ini. Malah daripada peringkat awal sejarah Islam sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana kelebihan ajaran agama berbanding dengan tamadun lain di dalam memberikan layanan kepada tahanan perang. Itu yang pertama. Kalau kita fikirkan, boleh sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di atas alasan tidak ada bangunan, tidak ada tempat yang sesuai, maka dibiarkan tahanan perang diikat di luar. Dibiarkan dengan teriknya panas matahari, padang pasir dan sebagainya, pada waktu malam tanpa sebarang perlindungan, tanpa bumbung, tanpa dinding. Tetapi Nabi dan para sahabat mengajar kepada kita bagaimana dakwah yang disyariatkan kepada umat Islam dilakukan terhadap walaupun kepada musuh agama yang membunuh tentera-tentera Islam, yang melakukan kezaliman kepada orang Islam, tetapi kita juga disyariatkan dengan ad-da'wah bil hal. Kita berdakwah dengan akhlak, dengan pribadi kita, dengan amalan, dengan undang-undang, dengan syausiah. Ini satu contoh. Yang kedua ialah bagaimana para sahabat dididik oleh Nabi untuk mengedarkan makanan kepada tahanan perang itu dengan makanan yang mereka ada, makanan terbaik yang mereka miliki. Ini satu contoh yang bukan sahaja gagal disaingi oleh tamadun-tamadun lampau. Kita nyatakan kerajaan Parsi sebagai contoh, ataupun kerajaan Rom, ataupun tamadun seperti Babylon dan lain-lain tidak dapat menyaingi bagaimana layanan para sahabat kepada tawanan perang dengan memberikan makanan terbaik yang mereka miliki. Malah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, mereka lebih mengutamakan tawanan perang berbanding dengan diri mereka sendiri. Dan contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat ini diikuti beberapa abad selepas itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi sewaktu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, perang salib pada waktu itu kita mengetahui daripada sejarah bagaimana korban dan bagaimana peritnya dan derita yang dialami oleh orang-orang Islam dalam peperangan itu. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi menguasai musuh dan musuh ditawan, dan pada ketika itu tidak ada makanan yang cukup, tidak ada makanan yang cukup, maka apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah membebaskan tawanan-tawanan yang tidak dapat memperolehi makanan yang baik. Ini contoh yang ada di dalam ajaran agama kita. Tapi bandingkan dengan tamadun lampau sehinggalah kepada zaman moden pada hari ini. Kita tak perlu pergi jauh ke negara-negara kuasa besar dunia seperti Amerika, seperti Israel dan sebagainya, dengan cerita apa yang berlaku dalam Guantanamo dan sebagainya, dengan apa yang dilakukan pemerkosaan dengan anjing, dengan pelbagai penyiksaan yang dilakukan terhadap tahanan-tahanan sewaktu dikuasai oleh mereka. Tapi cukup kita bandingkan apa yang dimakan oleh para banduan yang berada dalam penjara ataupun lokap kerajaan umat Islam sendiri. Siapa di sini ada pengalaman masuk penjara? Ada? Nanti kita kena ada satu slot khas bercerita berdasarkan pengalaman saya dalam penjara. Bukan saya lah, orang tu. Takut jadi dalam masjid ni masin mustajab doa pula kan. Bukan saya lah, saya tak mau. Dan nanti kita ada satu slot khas, kita cadang next perkampungan sunnah supaya ada
perkongsian pengalaman peribadi sahabat-sahabat kita ataupun mana-mana orang yang ada pengalaman makan dalam lokap dan makan dalam penjara. Bukan negara kufar, bukan negara bukan Islam, tapi negara Islam. Biar mereka ceritakan nasi yang bagaimana, kan? Gulai yang bagaimana, lauk yang bagaimana yang diedarkan kepada mereka untuk dimakan. Percayalah sahabat-sahabat sekalian, bahawa tidak ada mana-mana tamadun, tidak ada mana-mana negara, walaupun negara Islam sendiri pada zaman moden, yang dapat menyaingi apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat, termasuk oleh Salahuddin Al-Ayyubi kepada tentera-tentera salib, tentera-tentera musuh pada zaman mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahawa jikalau kita orang-orang Islam dan orang bukan Islam, manusia sejagat di peringkat antarabangsa, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan dapat menaikkan image kita, kan? Kita akan menunjukkan bagaimana kezaliman dan penindasan itu tidak sepatutnya berlaku kepada mana-mana manusia, walaupun dia adalah tahanan perang. Tuan-tuan tahu, ada seorang anak kepada pemimpin atau kita sebut antara pengasas Hamas, yang kalau tuan-tuan Google tengok dalam YouTube, dalam kita akses internet, kita akan boleh lihat bagaimana seorang yang bernama Mus'ab Hassan Yusuf, dia merupakan salah seorang anak kepada pemimpin Hamas, dan banyak cerita-cerita yang dikeluarkan yang didakwa kononnya datang daripada dia untuk menceritakan bagaimana Israel yang lebih baik berbanding dengan Hamas. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana interviewnya, temu ramah dan sebagainya. Dia menceritakan kenapa dia memeluk Kristian, kenapa dia meninggalkan Islam dan sebagainya. Ini satu contoh yang saya boleh kongsi dengan saudara-saudari sekalian. Bagaimana apabila seseorang itu telah ditahan oleh musuh dan dia terdedah kepada pelbagai tekanan dan kezaliman secara fizikal, psikologi dan sebagainya, maka selepas dia keluar daripada tahanan, kemudiannya dia boleh menjadi tali barut kepada musuh. Dan perkara ini bukan baru. Perkara ini bukan baru. Kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Mus'ab dalam salah satu daripada interviewnya, dia menceritakan bahawa pernah satu masa dia menerima gaji ataupun pendapatan daripada 4 pihak. Dia mendapat gaji dari Israel, dia mendapat gaji dari Amerika, dia mendapat gaji daripada Hamas, dan dia mendapat gaji daripada pihak berkuasa Palestin. Dia menjadi tali barut kepada Israel dan menyalurkan maklumat, sehingga kan daripada peranan yang dimainkan oleh Mus'ab inilah menyebabkan ramai di kalangan pemimpin Hamas yang dapat ditangkap. Kenapa? Kerana habuan keduniaan. Habuan keduniaan. Kita jangan ingat bahawa semua orang Islam sanggup mengorbankan jiwa, raga dan kesenangan dirinya untuk agama Allah. Tidak ramai. Sebagaimana yang pernah berlaku dalam sejarah negara kita Malaysia, orang-orang Melayu yang sanggup berpaling tadah kepada Jepun sebagai contoh, yang sanggup berpaling tadah kepada British dan sebagainya. Kenapa? Kerana ingin beras, ingin makan nasi, tidak sanggup makan ubi kayu, dan sanggup menyalurkan maklumat sehingga rakan-rakan sendiri menjadi korban
dibunuh dan dihukum oleh penjajah. Tetapi kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita ialah walaupun berlaku pertembungan di antara umat Islam dengan tentera musuh, tetapi hak yang ada pada musuh itu perlu dijamin. Kenapa? Sebagaimana yang disebut oleh ahli panel yang pertama tadi, kerana dakwah, kerana antara matlamat utama jihad itu sendiri adalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tawanan berada dalam penguasaan kita, kita tidak disuruh untuk menyeksa dia supaya menjadi tali barut kepada kita. Tetapi apa yang diajarkan kepada kita ialah bukan penyiksaan supaya dia menyokong kita, tetapi untuk mengajar kepada dia tentang kalimah tauhid, tentang dakwah, tentang keindahan Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu di antara hak prisoners of war yang diajarkan kepada kita ialah selain daripada kita menjamin keselamatan tawanan perang tadi, kita juga perlu mengutamakan kesihatan dia. Maksudnya ialah tawanan perang itu perlu dipastikan mendapat bekalan ubat-ubatan yang setaraf yang dimiliki oleh pihak yang menawannya. Dia perlu setaraf. Amalan kita pada hari ini tuan-tuan setaraf ataupun tidak? Kita tidak memberikan setaraf. Kita tidak memberikan setaraf. Dalam ajaran Islam, maruah mereka perlu dijaga setaraf dengan pihak yang menawannya. Kerana itu Yvonne Ridley apabila ditawan oleh mujahidin Afghanistan, antara sebab dia memeluk Islam kerana melihat syahsiah yang dimiliki oleh para mujahidin Afghanistan yang menawan dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita tidak perlu kepada mental torture. Kita tidak perlu kepada brainwash daripada psikologi dan sebagainya supaya mereka menyokong kita. Tetapi memadai dengan kita melayan mereka sebagai seorang manusia. Kerana selama ini mereka menganggap kita sebagai pengganas. Tapi apabila mereka melihat with their own eyes, dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana orang yang menawan mereka itu solat, membaca Quran dan melayan mereka dengan baik, barulah mereka sedar Islam itu apa sebenarnya. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, apatah lagi kalau kita nak banding dengan setengah-setengah negara dan pihak tertentu yang merogol orang yang mereka tahan dengan penyiksaan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan boleh lihat banyak contoh-contoh yang boleh kita sebut tentang apa yang mereka lakukan terhadap tahanan-tahanan wanita. Tetapi bagi orang Islam, apabila kita menahan prisoners of war ataupun tahanan perang dan sebagainya, maka kita perlu mengambil kira bukan sahaja dia sebagai manusia, human treatment, tetapi kita juga perlu mengambil kira bukan sahaja dia sebagai manusia, tetapi jantinanya, lelaki atau perempuan, sudah tentu layanannya berbeza, kehormatannya berbeza, kemuliaannya berbeza, pakaiannya berbeza, dan juga perlu diambil kira bangsanya dan adat yang biasa yang dia hidup di dalamnya. Kenapa? Kerana kita sesama manusia sudah tentu berbeza di antara satu sama lain. Macam orang Penang, orang utara pergi haji sebulan setengah, balik-balik dia rindukan apa? Dia rindukan nasi kandak. Betul tak? The first thing bila dia sampai ke airport, nasi kandak dulu. Itu contoh kan? Contoh ceritalah lamb shank ke apa nasi Arab semua kat Mekah, kat Madinah, dia balik-balik dia teringat dekat nasi kandak. Itu contoh bagi orang utara lah, bagi orang Penang. Maka macam itulah kita sebagai manusia. Bila kita ditahan beberapa lama, kita ada kerinduan kepada makanan kita, kepada adat kita, kehidupan kita. Maka Islam ada satu agama yang mengajar kepada kita supaya melayani tahanan itu bukan sekadar sebagai manusia, tapi mengambil kira gender, jantina dia, bangsa dia, adat dan sebagainya.
Cukup sekadar itu untuk pusingan yang pertama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Jailani di atas jawapan tersebut. Yang mana seperti mana kita tengok, adanya ketegasan yang Islam letakkan, pada yang masa yang sama ada kesantunan dan juga hak-hak yang perlu ditunaikan dalam melayani tawanan perang. Baik, soalan seterusnya kepada Ustaz Nito. Tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan sebelum ini, kalau ikut zaman moden, Palestina dan peperangan dengan Israel adalah contoh yang paling dekat dengan kita wujudnya konsep tawanan perang. Sebab sebelum ini negara-negara Islam pada zaman kita ni agak jauh pada pengalaman kita untuk mengambil contohnya. Tetapi apa yang berlaku di Gaza pada hari ini, dia membuka satu wacana baru. Oh, rupanya di dalam Islam pun ada cara melayani dan juga hak dan juga dalam cara mengambil tawanan perang ni. Mungkin Ustaz boleh cerita bagaimana situasi berlaku di Palestina dan antara Israel, antara Hamas peperang sehingga mengambil tawanan perang, dan di dalam insiden tersebut, dalam kes itu, apakah garis panduan Islam tetapkan? Adakah ia ada perkara yang telah menyanggahi apa yang Islam tetapkan, atau ia ada selari dengan apa yang telah ditetapkan oleh Islam? Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Apabila kita bicara mengenai Palestina, yang pertama tentu kita senantiasa mengingat bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang di masa ini termasuk paling menderita di dunia ya, secara zahir. Jadi sebelum kita bicara mengenai Palestina, kita senantiasa ada tawajjuh hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera menurunkan pertolongan kepada mereka ya. Allahumma ikshif an kurbihim washfi mardahum wanji asirahum ya dzal jalali wal ikram. Tahun lalu ya, tahun lepas saya bersama beberapa teman dari Indonesia, kita pergi ke Istanbul bertemu dengan beberapa kawan dari Palestina. Beberapa di antara mereka adalah mantan-mantan tawanan perang yang ditawan oleh negara Zionis. Negara Zionis ini diberi nama Israel, padahal Israel itu sebetulnya nama Nabi kita, Nabi Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka asalnya adalah Bani Israel, tapi kemudian nama beliau dijadikan sebagai nama negara yang sebetulnya adalah negara sekuler ya, dengan ideologi Zionisme, tidak peduli dengan aturan Taurat ataupun aturan Talmud yang melarang mereka kembali ke Baitul Maqdis demi untuk mendirikan satu eksistensi negara dengan menduduki wilayah itu dan mengusir penduduk aslinya. Mereka yang semula hanya 3% berkembang menjadi 66%, sekarang hampir seluruh wilayah asli Palestina dikuasai oleh tentara, pasukan, dan penduduk Zionis. Lalu tertinggal sisa sedikit sekali ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu masih tersisa kawasan tepi barat. Tepi barat itu di sebelah Palestina mana? Utara, timur, selatan, atau barat? Hah? Ada yang tahu? Tepi barat itu di sebelah timur ya. Kenapa sebelah timur? Karena dia baratnya sungai Yordania. Itu wilayah batas Palestina sebelah timur. Maka orang Palestina biasa mengatakan ingin membebaskan tanah Palestina ya, minal bahri ilan nahri, mulai dari laut di sebelah barat sampai kemudian di timur adalah sungai Yordania itu. Ini ingin mereka bebaskan. Tapi sekarang kondisi di tepi barat sudah boleh dikatakan nyaris tidak ada kekuatan. Senjata sudah dilucuti. Dengan mudahnya tentara Zionis menduduki wilayah yang ingin mereka duduki. Yang tersisa hanya tinggal satu wilayah di sebelah barat, yaitu jalur Gaza, wilayah yang sangat sedikit. Kalau saya di Indonesia, di Jawa Timur itu boleh bilang Gaza ini hanya seluas Surabaya, sangat sedikit, 300 sekian kilometer. Nah, itu pun jumlah penduduknya khususnya di Gaza Utara dan juga Gaza Tengah
Mereka semula ada perang namanya Tufanul Aqsa, badai atau banjir bandang Al-Aqsa. Apa tujuannya? Jadi kalau kita, ini saya cerita dikit ya. Jadi Gaza itu wilayah, jalur Gaza wilayah yang sangat kecil tapi dengan penduduk yang sangat banyak. Ada Gaza Utara, ada Gaza Selatan. Gaza Selatan berbatasan dengan Mesir. Gaza Utara ini langsung berbatasan dengan negara Zionis. Di sekitar Gaza ini ada wilayah-wilayah yang sedikit demi sedikit, kalau bahasa saya, digerogoti oleh Israel, dicaplok, apa namanya sini, diduduki oleh Israel. Kemudian ada operasi Tufanul Aqsa atau banjir Aqsa. Ini adalah untuk membebaskan wilayah, namanya wilayah Sabuk Gaza. Jadi wilayah di sekitar Gaza yang sebelumnya adalah milik orang Gaza atau orang Palestina. Nah, jadi sebetulnya tawanan perang yang ditawan oleh Hamas dan Jihad Islami dan beberapa milisi Palestina dari perang terbaru ini, ya, perang banjir Aqsa, itu sebetulnya mereka adalah penjajah, sama ada pegang senjata atau tak pegang senjata. Mereka ini mengambil tanah orang Gaza, mendudukinya, membuat pemukiman penduduk di sana. Jadi sebetulnya mereka ini adalah kafir harbi, bukan lagi orang sipil yang hidup di negaranya. Islam datang kemudian menaklukkan, bukan. Mereka ini memang sengaja ditempatkan di sekitar Gaza, ya, sebagai penjajah, ya, terlepas dia militer, pegang senjata, kombatan, ya, sama ada dia bawa senjata atau tidak, ya, mereka ini penjajah, tapi diperlakukan oleh, ya, milisi Palestina dengan sangat baik, dengan sangat baik. Bahkan awal-awal, ya, tawanan ini dijadikan sebagai alat tawar, sebagai alat untuk bergen dengan Israel, supaya tidak membabi buta membom Gaza dengan ancaman kalau mereka asal mengebom, ya, kami akan bunuhi tawanan ini. Ternyata saudara-saudara, mereka mengebom Gaza, termasuk menyebabkan matinya para tawanan Israel sebelum diapa-apakan oleh Hamas, oleh Jihad Islami. Jadi justru mereka sendiri yang tidak peduli dengan tawanan dari warga mereka sendiri, yang semula kita jadikan atau dijadikan oleh Palestina sebagai alat tawar supaya Gaza tidak dibom, ternyata langsung dibom tanpa peduli dengan tawanan itu. Maka laporan dari juru bicara Hamas dan yang lain, ada puluhan tawanan dari warga negara Israel ditawan oleh orang Palestina, dilindungi, diamankan, mati akibat bom-bom dari Israel. Nah, kalau perlakuan mereka terhadap warga negara mereka sendiri seperti itu, kita bisa bayangkan bagaimana perlakuan mereka terhadap warga negara Palestina yang mereka tawan. Nah, salah satunya itu, kawan-kawan waktu di Turki, di Istanbul itu cerita luar biasa penyiksaan. Bahkan terakhir beberapa waktu lalu ada satu orang Gaza, dia ini sekolah atau melanjutkan kuliah di Indonesia, di salah satu universitas di Bandung, Jawa Barat. Sudah selesai semua persyaratan, daftar, sudah resmi menjadi mahasiswa. Kemudian masuk masa liburan, sebelum mulai masuk masa perkuliahan, dia pulang ke Gaza, ya, ikut membantu tenaga medis menjadi seorang dokter. Subhanallah, hilang, tidak ada kabar sampai sekarang, sehingga tidak lanjut kuliahnya. Karena apa? Diambil oleh Zionis. Dan Zionis punya cara yang mereka sasar bukan masyarakat sipil biasa, ya, fokus utamanya adalah para dokter. Kemudian selain itu tentara, orang-orang yang punya pengaruh, yang mereka bom juga wilayah-wilayah vital, tempat air bersih, ya, tempat rumah sakit. Kalau rumah sakit sudah diserang, kita bisa bayangkan bagaimana orang akan berobat. Itu tempat terakhir yang dia jadikan andalan ba'dallahi azza wajal untuk mengobati orang-orang yang sedang sekarat, sedang terkapar. Nah, ini juga justru disasar. Ditambah lagi dengan masjid-masjid, karena masjid-masjid inilah tempat, ya, di mana seorang muslim itu terbina secara rohnya. Nah, ini perlakuan yang sampai kabarnya ke kita. Jadi luar biasa penyiksaan yang ada di Israel.
Sementara tawanan-tawanan Israel yang diamankan oleh orang-orang milisi Palestina sangat dilindungi, sangat dijaga. Ya, seperti tadi disampaikan oleh guru kita Dr. Jailani, sangat dijaga hak-haknya. Selalu bahasa mereka itu kama tumlihi alaina ta'alimu dinana, sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran Islam. Walaupun kadang-kadang kita ada lihat perkara yang sedikit berlebihan. Ya. Bebaskan tawanan itu boleh dengan senyum, dengan bagus, tapi tak perlulah kasih bunga. Ini menyiksa perasaan orang-orang Muslim yang sedang sekarat. Kenapa? Karena mereka ini bukan tawanan yang kita ambil dari negara mereka, tapi ini tawanan yang semula adalah para penjajah. Hanya saja kita maafkan karena dia tidak ikut perang, tidak bawa senjata. Ya, bebaskan dengan wajar. Dan perlu didakwahi. Tanpa perlu harus kasih bunga, difestivalkan, ya. Ini sesuatu yang manusiawi. Tapi itu gambaran dari bagaimana sangat berbeda antara perlakuan mereka terhadap tawanan yang dari Islam dan perlakuan Islam terhadap tawanan mereka. Dan ini sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Saya tambahkan satu sedikit, ya. Ada kisah ini sanadnya kurang kuat, ya. Tapi banyak riwayat, ya, yang walaupun tidak bisa kita nisbatkan secara langsung ke Rasulullah SAW, tapi bisa kita ambil beberapa pelajaran dan sesuai dengan relevan dengan konteks yang mengiringnya, yaitu kisah dari saudara perempuannya sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dan Safanah, ini saudara perempuannya. Kedua-duanya adalah anak daripada Hatim At-Ta'i, yang terkenal dalam sejarah dan budaya Arab, orang yang sangat dermawan. Tapi kemudian anak keturunannya ini memeluk agama Kristen, ya. Satu agama dengan mereka yang hidup di Syam. Lalu kemudian konon Safanah bersama beberapa perempuan ditawan, seperti kata Dr. Jailani tadi, ditempatkan di sekitar masjid, ya, sekitar masjid. Nah, kemudian dia ingin dibebaskan. Kalau ada Rasulullah lewat, ya, Safanah ini mengatakan matal walid wa ghabal fafid famunna alayya manallahu alaik. Ya, orang tua saya sudah meninggal, rombongan yang datang bersama saya sudah pergi karena mereka lari dari Rasulullah SAW, ya, perang kemudian lari. Nah, maka berikan saya kebebasan, semoga Allah memberikan tambahan kebebasan kepadamu. Pertama tidak hiraukan oleh Rasulullah, kedua masih dibiarkan, yang ketiga kemudian akhirnya dibebaskan. Tapi kemudian di situ dipesankan, ya, silakan kembali ke negaramu, ke negerimu, tapi jangan pergi kecuali engkau sudah menemukan rombongan yang aman. Jadi tidak dibiarkan pergi sendiri dan juga tidak dihantar, tidak dikasih bunga. Ya, tapi silakan pergi, tapi jangan pergi, diberikan saran, tidak pergi kecuali sudah ada rombongan yang aman. Setelah bertemu dengan rombongan yang aman, dia kemudian pergi ketemu dengan siapa? Adi ibn Hatim, yang waktu itu masih kafir. Kemudian ini menjadi agen dakwah. Safanah di cerita itu dikatakan, ini ada di Bidayah wan Nihayah, di Dalail Nubuwah Imam Baihaqi. Sanadnya kurang kuat, tapi bisa kita ambil beberapa pelajaran tanpa kita nisbatkan secara pasti kepada Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, wahai Adi, ikuti orang ini. Maksudnya siapa orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dia adalah seorang nabi, maka engkau dengan ikut seorang nabi satu kemuliaan yang luar biasa. Kalau dia bukan nabi tetapi seorang raja, maka ini juga raja yang luar biasa. Jadi tidak ada rugi. Silakan ikut dia. Wa anta, kata Safanah di cerita itu, dan engkau tetap menduduki posisi sebagai penghulu masyarakatnya, penghulu suku Toi. Jadi Adi ini menjadi tokoh utama di suku Toi. Bahkan di dalam hadis sahih, kalau tidak salah di Ibnu Hibban disebutkan, dia mendapatkan jatah 1/4 rampasan perang warga Toi. Ya, jadi punya privilege yang sangat istimewa dan tidak rugi mengikuti Rasulullah. Ya, dan dia justru akan menemukan satu komunitas yang kuat. Kemudian konon cerita Adi yang datang ke Rasulullah, dan cerita yang ini sahih. Ya, beliau datang kepada Rasulullah, diajak diskusi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya,
dan memberitahukan, ana a'lamu bidinika minka, aku lebih tahu mengenai agamamu, yaitu Christianity, dibanding dirimu. Lalu ditanya sama Rasulullah, dikritik, engkau mengambil 1/4 harta kaum, kemudian melakukan ini itu dan beberapa hal disebutkan Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ini tidak ada di dalam ajaran asli agamamu. Jadi kamu sudah melanggar ajaran asli agamamu untuk kepentingan ketokohannya di kaum. Lalu kemudian adik ini mengakui itu, lalu dibawa ke tempat Rasulullah SAW, dipersilahkan duduk di tempat yang mulia, karena ini posisi sebagai tamu, bukan sebagai tawanan ya. Sebagai tamu diberikan, konon diceritakan, diberikan wisadah min udmin fiha lif, jadi bantal dari kulit, di dalamnya ada semacam bahan supaya membuat empuk. Empuk ya, ini suatu fasilitas yang sangat istimewa di masa itu. Rasulullah sendiri tidak duduk di atas itu, tapi dipersilahkan. Lalu kata adik, ini bukan raja ya, dia raja tidak berperilaku seperti itu, dia akan sewenang-wenang dan semacamnya. Ini bukan raja, artinya ini adalah nabi. Sebelum itu konon diceritakan di cerita Safana tadi, Rasulullah sebelum datang ke rumah beliau membawa Adi bin Hatim, beliau bertemu dengan ada puan-puan ya, ada nenek-nenek tua ya, memerlukan sesuatu, kemudian ditunaikan hajatnya oleh Rasulullah SAW. Beliau memperhatikan sekali. Lalu ada juga mengatakan, hadza laisa bimalik, ini bukan raja, dia orang yang sangat mulia. Lalu kemudian ada beberapa pembicaraan, akhir kata Adi kemudian masuk Islam. Dan ini ketika Adi bin Hatim, tokoh dari satu bangsa, suku bangsa yang besar, masuk Islam, maka seluruh tokoh itu juga berpengaruh masuk Islam. Dan kalau kita kaitkan dengan cerita tadi, seandainya pun benar, ini adalah akibat dakwah dari seorang mantan tawanan perang. Dan banyak kisah-kisah lain yang lebih jelas menunjukkan bahwa ketika kita ya, karena jalan menegakkan agama Allah itu banyak. Ada yang dengan cara berdakwah secara langsung, kemudian diterima. Kalau tidak diterima, kemudian nanti ada pertempuran, ada jihad. Kita perlu mengalahkan orang-orang yang memang menghalangi dakwah Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu kemudian dakwah menjadi lancar. Atau orang-orang ini ditawan sebagai tawanan perang oleh Islam, tapi kemudian didakwahi ya, sehingga akhirnya manakala dia kembali ke kaumnya, dia menjadi agen dakwah yang percuma, yang apa? Yang gratis, bahkan biasanya lebih semangat dibanding dengan orang Islam yang belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Ini adalah contoh gambaran ya, dan insya Allah sekarang masih berlaku. Kita juga berharap nanti tawanan-tawanan yang dibebaskan oleh milisi Hamas ini menjadi agen-agen yang menyuarakan keindahan Islam, yang menyuarakan kemuliaan ajaran Islam, yang menyuarakan bagaimana baiknya orang-orang Islam, sehingga ke depan diharapkan secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala akan menolong agamanya melalui orang-orang ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nidal di atas jawapan tersebut. Yang mana kunci utama daripada semalam sampailah hari ini, kunci utama dalam jihad itu adalah dengan melakukan dakwah, disulami dengan dakwah kepada mereka. Itu antara kunci yang konsisten daripada semalam sehingga ke pagi ini kita membicarakan perkara tersebut. Jadi soalan terakhir pada Dr. Jailani, seperti mana kita telah dengar tadi bagaimana peperangan antara umat Islam dan juga Harbi. Jika perkara itu berlaku dalam skala yang besar seperti apa yang berlaku di Palestin, berlaku dalam skala yang besar sehingga menyebabkan ada di kalangan Harbi ini mereka mengambil orang Islam yang jadi tawanan itu lalu diwujudkan sistem hamba. Sebab sistem hamba ni anytime boleh berlaku. Wujudnya peperangan, adanya tawanan, boleh adanya sistem hamba itu wujud semula. Kerana sistem hamba ini kalau kita hitung balik tak sampai 1 tahun dia dihazafkan dalam dunia ni. Maksudnya last kali sistem hamba adalah 1981 di Mauritania. Sebelum itu ada di Jordan, di Saudi Arabia, di Yaman dan sebagainya. Malah negara-negara barat mereka juga ada sistem slavery mereka yang mana jauh lebih teruk daripada apa yang diperkenalkan oleh Islam. Baik, dalam situasi itu jika mereka menjadikan tawanan perang orang Islam itu sebagai hamba, bagaimana reaksi Islam dalam berdepani hal tersebut? Silakan doktor.
Terima kasih kepada Ustaz Ikram, sahabat-sahabat sekalian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bila berlaku peperangan, terutamanya pada skala yang besar, sebagaimana yang disebut oleh Tuan Moderator tadi, dia ada dua kemungkinan. Sama ada kita yang mengalahkan mereka dan kita berjaya menawan mereka, dan pada masa yang sama ada juga kemungkinan kita yang dikalahkan dan kita dikuasai dan kita ditawan dan kita menjadi hamba. Jadi hamba ni both sides. Di sebelah kita pun boleh ada hamba, di sebelah mereka pun boleh ada hamba. Baik, kalau kita rujuk kepada apa yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam syarah Umdatul Ahkam, dia kata bahawa seringkali berlaku musuh ni dia akan kata kita yang buruk, kan? Kita ni semua negatif, termasuk dalam soal perhambaan. Tetapi realitinya Syekh kata bukan sahaja Islam ada sistem perhambaan, malah tamadun-tamadun lampau, Parsi, Rom dan sebagainya, tamadun Yunani dan lain-lain juga mempunyai sistem ini. Cuma bezanya apa yang disebut oleh Syekh ialah bagaimana sistem perhambaan yang ada dalam Islam yang mengangkat martabat dan memuliakan hamba berbanding dengan mereka, dengan musuh yang menjadikan hamba itu sehina-hinanya dan mereka melakukan penindasan, penganiayaan kepada hamba. Ini antara perkara yang penting untuk kita bezakan. Dan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dia kata apa? Dia kata bahawa memang sistem perhambaan ini sudah pun beribu-ribu tahun dan memang disebut dalam beberapa holy scriptures mereka seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Sekarang kita sebut dalam New Testament, Old Testament yang dibaca di gereja, Bible mereka, itu memang disebut. Baik. Tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, yang membezakan mereka dan kita ialah bagaimana Islam melayani hamba. Contoh, tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hamba. Zaid bin Harithah sebagai contoh, sewaktu dia dimerdekakan dan diberi peluang sama ada untuk kembali kepada ayahnya ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita guna logik akal kita, hamba, nama pun hamba, tuan dia memperhambakan dia. Jadi yang kita faham, bila orang jadi hamba ni buruk keadaan dia. Tetapi kenapa Zaid bin Harithah dia memilih untuk kembali, untuk tidak kembali kepada bapanya, tetapi memilih untuk tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana special treatment, privilege, keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba. Bukan sebagaimana sistem perhambaan dalam tamadun ataupun kerajaan-kerajaan lain. Contoh, kalau kita lihat, Nabi mengingatkan kepada kita, ittaqullah fima malakat aymanukum. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan hamba-hamba yang kamu miliki. Takwa kepada Allah, perhatikan kebajikan mereka, perhatikan keadaan mereka. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menariknya tuan-tuan, yang menariknya sampai ke tahap cara memanggil hamba pun Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita panggil dekat bibi, kita panggil apa bibi? Kita panggil apa bibi? Orang kita, orang Malaysia panggil bibi, bibi lah. Kan? Hai bibi. Kita panggil. Kan? Ataupun hei. Ini yang sering kali kita lihat dilakukan oleh majikan di Malaysia. Dia jadikan bibi itu betul-betul sebagai bibi dan cara memanggil itu tidak nampak dimuliakan. Sedangkan bibi bukan hamba. Tak tahu Ustaz ni setuju tak setuju. Bibi bukan hamba. Pekerja. Bibi pekerja, maid. Dia pekerja. Kita
Relationship antara kita dengan mereka ialah antara employer dengan employee. Itu kontrak kita dengan mereka, bukan sebagai hamba. Tapi cuba lihat bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Cara memanggil hamba, yang mana Nabi mengatakan, wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Jangan panggil hai hamba aku. Kan, jangan panggil macam tu. Tapi Nabi mengesyorkan kepada kita, wal yaqul fataya. Kan, wahai pemudaku, wahai pemudiku. Itu dengan hamba. Kan. Tapi mungkin kot kadang-kadang macam Al-Fadhil Ustaz Nidal katalah, jangan berlebihan pula. Dengan tawanan perang jangan bagi bunga. Nanti dia akan jadi perkara lain. Majikan dengan bibi jangan jangan dimanjakan sangat. Nanti akan jadi Third World War, perang dunia ketiga, kan. Sebelah ini nampak lembut air mukanya, tetapi garangnya boleh mengalahkan. Jadi apa yang penting, yang perlu kita fahami ialah cara memanggil hamba pun Nabi perintahkan untuk kita perhatikan. Jangan hina mereka, jangan letakkan mereka dalam keadaan mereka dizalimi, dianiaya dan sebagainya. Macam kita, setengah-setengah kita meletakkan bibi di stor bawah tangga. Itu contoh penghinaan. Sedangkan bibi bukan hamba. Jauh lagi kalau kita hendak bincang berkenaan dengan bagaimana perhambaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa masa kita kesuntukan masa, tapi ringkasnya sahabat-sahabat sekalian, dalam agama kita ada banyak lagi perkara yang menunjukkan kepada kita, agama kita mengesyorkan kepada kita perkara-perkara yang mana kalau kita lakukan kafarah dan sebagainya, salah satunya ialah bebaskan hamba sampai tahap hamba itu ajran, dapat 2 pahala. Itu bagaimana Islam mengangkat martabat hamba sampai tahap Abu Hurairah mengatakan bahawa kalau tidak kerana pahala jihad, kalau tidak kerana pahala berbakti kepada ibunya, dia kata, aku ingin mati sebagai seorang hamba. Jadi itu menunjukkan kepada kita bagaimana sistem perhambaan dalam Islam sangat berbeza berbanding dengan apa yang difahami oleh Barat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada di atas jawapan yang telah dilontarkan oleh Dr. Ahmad Jailani. Jadi alhamdulillah kita telah mengakhiri sesi bagaimana mengenali dan juga mengetahui hukum di sebalik tawanan perang. Itu satu topik yang besar, dan sebahagian topik itu di dalam subnya adalah adanya isu hamba yang perlu diulas dan dijawab dengan lebih teliti, dan alhamdulillah Dr. Jailani telah dapat menjawab dengan tenang dan juga dengan teliti, alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sebagai moderator pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari yang menghadiri Perkampungan Sunnah siri ke-9, dan insya-Allah kita akan konsisten berada di Perlis di Kangan ini sehinggalah ke sesi penutup pada keesokan harinya bersama dengan Dif-Dif Kohamat, insya-Allah. Jadi saya serahkan majlis kepada saudara MC Ustaz Said, silakan Ustaz. Ya.